Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak atas waktu dan juga partisipasinya dalam hari ini untuk mengikuti belajar sama-sama episode 12 ini bersama Jaringan Akademisi Gerak Perempuan. Perkenalkan, nama saya Fediva Amanta dan saya akan menjadi moderator kita pada diskusi malam ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kita, belajar sama-sama itu adalah sebuah rangkaian diskusi semi formal yang bertujuan untuk membuka ruang diskusi bagi orang-orang yang awam yang tertarik pada isu-isu feminisme seperti kekerasan struktural, diskriminasi, marginalisasi, dan juga eksekusi. Nah, jadi di BSS kali ini kita akan belajar dari narasumber pakar mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat rentan, seperti apa saja inisiatif yang muncul dalam 1,5 tahun terakhir ini. Kita sudah kedatangan 2 narasumber pakar yang memang sehari-harinya mendalami topik ini, baik melalui penelitian maupun juga melalui inisiatif akar rumput. Tapi diskusi hari ini memang saya rasa formatnya semi formal, jadi santai aja ngobrol-ngobrolnya. Jadi bukan hanya seperti webinar biasa mendengarkan, tapi nanti juga di akhir akan ada kesempatan untuk diskusi, tanya jawab. Kebetulan kita sudah kedatangan 2 narasumber yang pakar, jadi terbuka sekali untuk kita bisa nanya langsung ke pakarnya. Narasumber pertama kita hari ini adalah Dr. Diah Hadi Setionaluri, dosen ilmu ekonomi dan juga peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam, Mbak Ruri. Halo semua. Jadi Mbak Ruri topik risetnya seputar partisipasi perempuan di ekonomi formal dan informal, juga banyak riset soal gender wage gap, juga dampak pandemi terhadap perempuan, dan juga lain-lainnya. Di Mbak Ruri hari ini akan mempresentasikan hasil studinya mengenai dampak pandemi terhadap perempuan maupun juga kelompok rentan lainnya secara umum. Banyak banget yang akan bisa dibedah nantinya hari ini. Kemudian narasumber kedua kita adalah Mbak Ulfa Kasim dari Institut Kapal Perempuan. Institut Kapal Perempuan sudah berdiri sejak tahun 2000 dengan tujuan membangun gerakan perempuan dan gerakan sosial yang mampu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perdamaian di ranah publik dan privat. Mbak Ulfa akan menceritakan isu-isu yang muncul di lapangan dan juga bagaimana kapal perempuan membantu merespon terhadap kebutuhan tersebut. Jadi nanti masing-masing narasumber akan membawakan materi terlebih dahulu, kurang lebih selama 13 menit. Kemudian setelah itu kita akan open floor untuk diskusi, dan teman-teman bisa open mic langsung bertanya kepada Mbak Ruri maupun juga Mbak Ulfa. Selain itu, teman-teman juga bisa secara aktif menggunakan fitur chat box. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman mau menuliskan pertanyaan kapanpun di chat box bisa. Nanti saya akan angkat setelah presentasi. Oke, baik. Mungkin kita semua sudah tidak sabar mendengarkan hasil studi maupun pengalaman-pengalaman di lapangan langsung ya. Jadi kita bisa langsung mulai masuk ke mendengarkan pemaparan pertama dari Mbak Ruri. Kepada Mbak Ruri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya share screen dulu. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam semua. Terima kasih Pipa atas perkenalannya dan juga terima kasih Jaringan Akademisi Gerak. Jadi saya ikut beberapa sesinya dulu ya, sempat ikut belajar sama-sama. Perkenalkan, nama saya panjangnya Diah Hadi Setionaluri, tapi silahkan panggil saya Ruri. Saya mungkin akan menceritakan, jadi kebetulan beberapa kali mendapat kesempatan untuk meneliti, dan sebenarnya bukan meneliti ya, tapi menganalisis kerentanan perempuan dan juga lansia dan juga anak-anak serta kelompok rentan lainnya akibat pandemi COVID-19 gitu. Nah, mungkin saya sedikit menceritakan dulu bahwa sebenarnya pendekatan saya karena saya basicnya demografer dan juga di ekonomi juga, jadi pendekatan saya adalah melalui analisis data-data makro, data-data sekunder yang ada. Jadi tapi nanti jadi mungkin saya akan menampilkan banyak grafik-grafik gitu ya, tapi
please bear with me, kita nggak akan ngomongin statistiknya, tapi mungkin akan ngomongin sedikit soal apa yang kita bisa take away message-nya, apa yang kita bisa refleksikan dari situasi-situasi tersebut. Nah, hari ini sih saya spesifik melihat ke gender gitu ya, karena memang kebanyakan yang saya lakukan lebih melihat dampak pandemi, dampak krisis, dan juga sebenarnya isu-isu terkait dengan perempuan, terutama yang terkait dengan partisipasi ekonominya. Kita semua sudah tahu bahwa COVID-19 itu menimbulkan dampak yang nggak sama gitu ya antara laki-laki dan perempuan, dan juga lautnya boleh sama tapi kapalnya berbeda gitu ya, antar orang tuh berbeda. Even yang misalnya sesama kita di middle class gitu ya, antara satu dengan yang lain itu mengalami kondisi yang berbeda. Jadi saya berangkat dari situ untuk melihat data-data makro, melihat misalnya nih pre-existing atau ketimpangan gender yang ada sebelum COVID, jauh sebelum COVID, begitu ya. Ini apakah menimbulkan ketimpangan dampak juga, gitu ya, pada masa pandemi, gitu ya. Kebetulan di studi-studi yang saya lakukan, saya menganalisis melihat misalnya kesehatan, gitu ya, inequality yang dihadapi oleh perempuan, dan juga inequality yang ada di sistem kesehatan gitu ya. Dampaknya ke perempuan tuh kayak seperti apa. Terutama perempuan kelompok miskin, terus melihat partisipasi ekonomi, dan juga sebelumnya saya ada studi sedikit tentang norma sosial di masa pandemi. Jadi ini bear with me gitu ya, mungkin grafiknya silau atau terlalu banyak informasi gitu ya, santai aja. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa ternyata dari aspek kesehatan perempuan sebenarnya cukup rentan ya, karena kita selalu dikasih tahu bahwa kalau penularan COVID itu biasanya laki-laki lebih beresiko gitu ya. Tapi tunggu dulu gitu ya, in terms of what dulu gitu, atau di konteks yang seperti apa. Nah, dari beberapa analisis data makro yang saya lakukan, ternyata misalnya kelompok seperti perempuan kepala rumah tangga ya, yang relatively more likely memiliki berasal dari kelompok menengah ke bawah, itu punya kondisi yang misalnya kondisi rumahnya itu relatif kurang lebih sehat dibandingkan kelompok mereka kepala rumah tangga laki-laki gitu ya. Nah, ini terkait juga dengan kemiskinan. Terus juga kita kalau misalnya disagregasi data akses ke fasilitas kesehatan, kelihatan sekali bedanya. Misalnya perempuan more likely ke puskesmas gitu ya, dan persentase yang mengakses rumah sakit gitu, itu memang sama-sama kecil, tapi perempuan biasanya relatif lebih rendah daripada laki-laki. Nah, di beberapa studi atau survei yang melihat dampak COVID-19 ya, yang sudah real time melihat dampaknya, seperti UN Women atau World Bank, itu ternyata ketimpangan itu muncul gitu. Misalnya perbedaan antara mental burden, perbedaan antara melakukan health routine. Kemudian yang agak alarming lagi adalah soal vulnerability dalam mengakses nutrisi ini. Jadi ada World Bank memiliki indikator-indikator kerentanan pangan gitu ya, dan terlihat bahwa misalnya perempuan itu more likely untuk makan lebih sedikit dibandingkan anggota keluarga yang lain. Jadi tentunya itu kan kita tahu ya, kalau COVID makan yang banyak gitu ya supaya imunitas meningkat, kemudian berjemur dan segala macam. Nah, kita tahu bahwa misalnya kalau perempuan, terutama perempuan yang sudah berumah tangga gitu ya, memiliki anak, chance untuk misalnya keluar menikmati matahari itu mungkin relatif lebih pendek daripada misalnya laki-laki gitu, karena mereka memiliki ya kita sebut sekarang tanggung jawab ya, tapi di balik kata tanggung jawab itu sebenarnya ada social norms yang mengatakan itu tanggung jawab gitu. Itu nanti kita bahas juga. Terkait dengan tadi kesehatan gitu ya. Oh ya, satu lagi yang saya sebenarnya agak kesel adalah vaksinasi.
nggak ada data disagregasi yang dipublikasikan, tidak ada data yang dipublikasikan, data vaksinasi yang dipublikasikan menurut laki perempuan. Jadi padahal sebenarnya mungkin kalau dari Peduli Lindungi bisa ya easily disaggregated gitu. Nah itu publikasinya nggak ada, tapi kita bisa sih sebenarnya akses menganalisis sendiri. Tapi itu menunjukkan juga bahwa kayak ya memang mungkin itu bukan targetnya ya, tapi at least disagregasi gender tuh harusnya ada di setiap indikator. Anyway itu curcol sedikit. Nah berikutnya kerentanan terkait partisipasi kerja ya dan ekonomi gitu. Di literatur gitu ya atau di masa krisis atau nggak usah krisis deh ya, kita tahu bahwa misalnya kalau memang sebuah rumah tangga itu mengalami kesulitan finansial gitu ya, dan awalnya rumah tangga itu settingnya adalah yang laki-laki bekerja mencari nafkah, yang perempuan stay at home gitu ya, full di rumah. Kalau ada kesulitan keuangan, perempuan biasanya menjadi secondary earner atau maju ke depan membantu mencari nafkah. Nah, itu pre-existing condition. Jadi kalau di ekonomi ada istilahnya dead worker effect, nanti saya ceritakan. Tapi ternyata waktu awal krisis mungkin ya dari survei-survei yang ada melihat ternyata mereka yang bekerja, perempuan yang bekerja itu rupanya terdampak lebih buruk ya pada awal-awal COVID-19. Gitu. Seperti persentase sebelah kiri itu persentase perempuan breadwinner, kepala rumah tangga ya, atau yang mencari nafkah utama itu lebih banyak yang kehilangan pekerjaan ya di R1 bulan Mei dibandingkan laki-laki. Ya, walaupun share-nya lebih rendah, baik laki-laki maupun perempuan di bulan Juli Agustus, tetap yang kehilangan pekerjaan ternyata lebih banyak perempuan gitu. Kemudian ya ini yang grafik-grafik sebelahnya ini menunjukkan fluktuasi aja ya, siapa yang kehilangan pekerjaan, persentase dan fluktuasinya seperti apa. Tapi intinya adalah ternyata dari hasil survei beberapa menunjukkan ternyata ada kerentanan yang lebih perempuan lebih rentan untuk kehilangan pekerjaan. Kalau menurut sektor gitu ya, perempuan ini ternyata di sektor kesehatan, perempuan yang bekerja di sektor kesehatan, di sektor pertanian itu yang lebih rentan kehilangan pekerjaan pada awal-awal pandemi gitu. Dan yang rentan juga ya kita semua tahu yang memiliki pendidikan yang rendah gitu ya. Di sini untuk perempuan yang dengan secondary education. Nah, tapi ada cerita menarik lagi nih tentang employment ya, perempuan dan status pekerja, partisipasi kerja ini. Tadi di depan saya sudah menceritakan bahwa ya perempuan ada di sektor-sektor yang rentan sebenarnya ya. Kalau dari analisis awal, mereka overrepresented di sektor-sektor yang terkena dampak buruk kayak hospitality, kayak sektor-sektor akomodasi, restoran gitu ya, yang mengandalkan keramaian gitu ya, mobilitas gitu, dan juga sektor jasa. Tapi juga perempuan rentan karena mereka terkonsentrasi di pekerjaan yang low paid dan insecure. Rentan juga kehilangan pekerjaan karena tekanan dari meningkatnya unpaid care work atau pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah ini nanti ada studinya lain ya. Dan juga yang memiliki bisnis itu biasanya kan itu juga perempuan terkonsentrasi di bisnis yang skala kecil. Nah ini terdampak juga gitu. Nah tapi ada hal yang menarik ya kalau dari data survei Angkatan Kerja Nasional gitu. Ternyata ada kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja atau jumlah mereka yang bekerja plus unemployed dibagi dengan penduduk usia bekerja ya 15 sampai 64. Mungkin teman-teman tahu bahwa Indonesia tingkat partisipasi angkatan kerjanya itu udah stagnan aja ya 20 tahun ya 50, kemudian naik 51 balik lagi ke 51 di bawah dikit gitu. Nah, di Agustus 2020
ditemukan angkanya tuh naik. Perempuan naik 1,23 dan laki-laki mengalami penurunan 0,84, jadi negatif pertumbuhannya antara tahun 2019-2020. Nah, banyak orang yang senang gitu ya, wah partisipasi kerja perempuan akhirnya meningkat. Tapi ya tunggu dulu gitu, ini kerjanya di mana? Ternyata setelah disagregasi lebih dalam lagi, kita lihat ternyata ada penurunan share perempuan yang bekerja sebagai pekerja yang menerima upah gitu ya. Kalau istilahnya BPS itu pekerja menerima upah atau buruh dan karyawan gitu. Artinya ini mereka-mereka yang bekerja menerima upah dari orang lain ya. Dan ada kenaikan share dari mereka yang kalau perempuan itu naik share mereka yang bekerja tapi nggak dibayar. Nah, kalau laki-laki ada kenaikan sedikit di pekerja yang self-employed atau punya usaha sendiri gitu. Nah, ini kan question-nya adalah kalau mereka membantu mencari nafkah ketika krisis gitu ya, tapi ternyata mereka sendiri nggak dibayar, jadi isu decent job kembali muncul gitu. Nah, di sini ada penjelasan sedikit soal ini terminologi ekonomi banget sih ya, jadi nggak perlu mungkin teknikalnya intinya atau penjelasannya tuh ya perempuan ngisi labor market gitu ya, tapi sebagai added worker tuh ya dia prinsipnya kalau ada tekanan ekonomi dia baru masuk gitu ya, ikut bekerja. Tetapi bekerjanya itu statusnya tetap sebagai secondary earners gitu ya. Jadi hanya quote unquote yang kita bilang bantu-bantu itu. Dan ini dikonfirmasi di survei World Bank juga ya, tapi seingat saya belum rilis, correct me if I'm wrong later. Tapi studinya itu mengatakan ternyata perempuan yang added worker effect ini ya dia kerja di pekerjaan-pekerjaan yang nongol yang ada aja gitu ya, yang umumnya ya low quality, low pay jobs gitu ya. Kalau dari hasil kualitatif study yang pernah saya lakukan ya basically ya survival aja. Kalau bisa bikin makanan, mereka mencoba masuk atau mencari nafkah dengan misalnya membuka usaha makanan online dan sebagainya. Isu lain ya, jadi perempuan udah vulnerable kesehatan, kemudian employment-nya juga walaupun naik, tapi dia bekerja sebagai pekerja nggak dibayar ataupun dia bekerja di sektor-sektor yang nggak decent gitu. Ada lagi isu selama pandemi ya teman-teman tahu atau mungkin ngalamin sendiri ini unpaid care work ya domestik nambah dan juga ngurus anak online schooling ya. Dari hasil studi atau survei yang dilakukan Smeru, Prospera, UNDP, UNICEF, ketangkep bahwa dari rumah tangga yang disurvei itu mengatakan bahwa 71% itu ibu yang nolong anak untuk membantu sekolah ya selama PJJ gitu. Dan ini ada isu lain yaitu menimbulkan dampak misalnya mental load gitu ya yang lebih tinggi, kemudian muncullah isu mental health. Nah, ini kan rentannya sudah mulai triple gitu ya dari sini. Nah, akar dari rentan kalau ini perspektif saya banget ya, perspektif saya adalah akarnya mungkin masih mendasar di norma sosial gitu ya, yang melihat tugas atau kewajiban ya, ini kewajiban dalam tanda kurung, ini kewajiban yang orang bilang kewajiban gitu ya, perempuan adalah mengurus rumah tangga. Jadi mengurus rumah tangga masih dianggap sebagai kewajiban perempuan dan care ini dinilai rendah gitu ya. Kalau teman-teman baca misalnya literatur dari care ekonomi dari Nancy Folbre gitu ya, mungkin kita dapat sense bahwa care itu highly valuable gitu ya karena ada cinta dan segala macam di perspektif yang abstrak, tapi ternyata nilai ekonominya rendah gitu ya. Nah, dan ini karena lekat dengan perempuan maka hal yang value atau social norms-nya mengatakan misalnya perempuan bekerja itu relatively nggak valuable gitu ya dibandingkan yang lain.
Nah, dari studi social norms dan COVID-19 gitu ya, social norms on women's economic participation during COVID-19, sebenarnya ada beberapa yang disebut ini dengan investing in women ya, mereka nyebutnya tuh kayak positive deviant gitu ya. Ada beberapa grup yang mengatakan ternyata mereka bersedia bertukar peran gitu ya, berbagi peran, dan juga ada yang apa ya, itu tukeran peran atau ngambil peran karena istrinya bekerja, dia menjadi dibilang ini di sini di quote-nya house husband gitu ya. Tapi masih sebagian besar atau bahkan si Joni di apa responden kami ini anonimus ya, apa nama lain ya, mengatakan bahwa sebenarnya masih harus ada dalam koridor gitu ya, bahwa oh perempuan boleh bekerja gitu ya, ini menurut si Joni, perempuan boleh bekerja tetapi dia harus ingat tugas-tugasnya begitu. Jadi dan ini juga kelihatan di statistik gitu ya, bahwa makin banyak sebenarnya persentase laki-laki yang mengerjakan domestic work, tapi 90% masih dikerjakan oleh perempuan gitu. Jadi inilah yang kemudian mendasari misalnya perempuan bekerja hanya dianggap sebagai secondary earner. Perempuan menjadi misalnya tadi di kesehatan ya, dia makannya dia memilih mengurangi makannya supaya anggota keluarga yang lain bisa makan yang bernutrisi gitu. Ini tambahan aja sih. Jadi kalau di ekonomi ada diskusi juga tentang long impact gitu ya, atau long term impact dari COVID-19 in terms of gender. Yang dilihat adalah indikator gender wage gap gitu. Nah, kebetulan saya sama mahasiswa saya bikin sedikit ya utak-utik analisis. Ini juga lupain juga terminologi unexplained ini, tapi intinya di ekonomi itu kita bisa dekomposisi, bisa ngebagi gitu ya, oh gender wage gap tuh karena efek si kemampuan perempuannya gitu ya, perbedaan kemampuan laki-laki dan perempuan, atau perbedaan atau hal yang lain yang nggak kelihatan gitu ya, nggak bisa diukur dalam analisis. Yang ini biasanya kalau oleh para ekonom tuh dibilang diskriminasi gitu ya, baik diskriminasi dari rekrutmen sampai dengan diskriminasi karir, upah dan segala macam. Di sini sih analisisnya kita ngelihat apakah persisten nggak sih, atau misalnya lebih buruk nggak gitu. Rupanya hasilnya so far sih agak memburuk gitu ya, tapi tidak juga, atau persentasenya itu tidak terlalu, peningkatannya nggak terlalu besar, artinya ya persisten sih, tetap ada gender pay gap yang cukup besar gitu ya antara laki-laki dan perempuan, dan tetapi efek dari yang tadi yang nggak kasat mata atau yang dibilang ekonom sebagai diskriminasi tadi itu ternyata lebih besar gitu. Di tahun 2020 gitu ya, walaupun ya ini terminologi statistik lagi ya, itu nggak signifikan, tapi kurang lebih ceritanya adalah ada perbedaan upah, tapi kali ini dikontribusikan oleh yaitu hal-hal lain yang di luar kemampuan dari pekerja perempuan dan laki-laki ya. Kita tahu di COVID ada selain mungkin diskriminasi yang masih persisten, tapi juga krisis kan ada orang dipecat, penurunan upah, terus untuk di rumah tangga ada peningkatan domestic work, health deterioration gitu ya. Nah, kita tahu tadi yang kehilangan pekerjaan atau yang rentan kehilangan pekerjaan itu perempuan karena dia kerja di sektor-sektor yang insecure gitu ya, dengan tanpa kontrak. Terus kemudian income reduction, increased domestic work, health deterioration. Tadi di depan kita lihat bahwa perempuan lebih rentan ya kesehatannya semasa pandemi ini. Jadi itu yang exacerbate gitu ya, memperburuk efek dari gender wage gap tadi. Mbak Ruri, maaf waktunya tinggal 1 menit lagi. Terima Ya, kasih. ini terakhir, Pipa. Ini reflection aja ya, mohon maaf karena nggak sempat
nyiapin yang well round gitu, tapi reflection dari kondisi-kondisi tersebut, kita jadi kesimpulan yang bisa saya tarik atau bukan kesimpulan, refleksinya, kebijakan itu yang jelas, pertama sensitive gender, tapi sensitive gendernya juga kita nggak bisa one size fits all. Karena kalau kita disaggregasi data ternyata ada perbedaan yang cukup mencolok gitu ya antara kelas, sektoral, geografi, antara laki-laki dan perempuan. Jadi untuk policy begitu ya, intinya adalah policy yang bisa membantu perempuan untuk gimana ya, memutuskan ya, tapi keputusannya itu meaningful buat dia gitu ya. Kadang kita ada yang ngomong bahwa perempuan harusnya bekerja gitu. Tapi sebenarnya kalaupun nggak kerja, itu it's her choice asalkan itu informed choice dan juga meaningful for her gitu ya. Itu emang keputusan berdasarkan tanpa tekanan atau tanpa batasan-batasan pilihan gitu. Sedikit aja mungkin jadi yang contohnya mungkin ya yang saya kasih ke mahasiswa biasanya kalau misalnya di dalam kompleks ada seorang ibu gitu ya yang memutuskan berhenti bekerja karena traffic terlalu jahat gitu ya, terlalu macet tiap hari kerja dan segala macam, pressure ke dia. Tapi kalau dan juga nggak bisa nemu pembantu, tapi kalau misalnya di komplek itu ada childcare, itu apakah mengubah pilihan dia untuk misalnya berhenti bekerja gitu. Nah itu salah satu contoh memberikan opsi atau membantu perempuan untuk membuat keputusan yang less constraint. Begitu saja, Tripa. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ruri atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan banyak sekali ya yang sudah bisa kita pelajari dari tren-tren makronya, dari analisa perkembangan makro bahwa pandemi COVID ini memang memperparah ketimpangan-ketimpangan yang sudah ada sejak sebelumnya, yang juga ada banyak yang mungkin bisa di-trace lagi ke akar masalahnya, ke norma sosial. Jadi excited nanti mungkin untuk kita bisa mendiskusikan lagi dan membedah itu semua nanti. Terima kasih banyak Mbak Ruri. Sekarang tadi Mbak Ruri di awal sempat sudah mengatakan pepatah yang kita dengar sama pandemi ya, bahwa lautnya sama tapi kapalnya berbeda. Nah, mungkin nyambung dengan itu kita kedatangan dari Institut Kapal Perempuan. Mbak Ulfa, mungkin menarik soalnya namanya Institut Kapal Perempuan. Jadi mungkin Mbak Ulfa bisa menceritakan sedikit tentang Institut Kapal Perempuan, kira-kira apa saja sih yang dilakukan oleh Institut Kapal Perempuan di akar rumput bersama dengan mendampingi masyarakat-masyarakat yang rentan selama pandemi ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan buat Mbak Ulfa. Terima kasih Mbak dan teman-teman jaringan jaringan gerak Mbak. Gerak bersama. Ya. Jadi Kapal Perempuan itu sebuah organisasi masyarakat sipil yang sekitar tahun 2000 masih awal-awal reformasi mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan sebuah jalan bagi perempuan untuk mendapatkan kesadaran kritis. Jadi waktu itu kan memang masih masa-masa reformasi di mana politik identitas menguat, lalu kemudian konflik atas nama identitas itu masih kuat. Terus kemudian waktu itu juga desentralisasi daerah ya, otonomi daerah itu mulai, kebijakan otonomi daerah mulai ada di mana di daerah-daerah itu kita tahu kesempatan perempuan untuk ada di ruang publik masih sangat sempit dan kemungkinan terjadi penguasaan oleh elit-elit lokal begitulah ya. Itu mungkin terjadi dan perempuan pada akhirnya juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari proses desentralisasi daerah yang pada waktu itu menjadi semacam bukan hanya isu tapi menjadi sebuah kebijakan yang semacam harapan pada masa-masa awal reformasi. Nah, Kapal Perempuan meletakkan dirinya untuk
mengembangkan, mendorong supaya perempuan memiliki kesadaran kritis, pemikiran kritis, sehingga dia bisa, tadi yang Mbak Ruri bilang, adalah dia bisa mematahkan tadi norma-norma sosial yang sangat patriarkis, dan dia bisa, kalau bahasanya itu, bahasa ekstrimnya itu, merebut ruang-ruang publik yang selama ini tidak pernah ada kehadiran perempuan di situ. Nah, jadi itu, jadi kalau bicara bagaimana melakukan training-training, memperkuat grassroots, memperkuat teman-teman aktivis perempuan untuk supaya bisa melakukan aksi-aksi perubahan sosial, itu biasanya menjadi concern-nya Kapal untuk dalam sepanjang ini ya, sampai saat ini gitu. Nah, dalam konteks pandemi COVID-19, Kapal Perempuan di awal-awal pandemi ya, 2020 itu juga melakukan kalau kita bilang itu, kalau kebencanaan itu kan, kalau bencana alam ya, itu respon cepat lah begitu. Karena bagaimanapun kami tidak bisa meninggalkan situasi 7.000 anggota sekolah perempuan ya, kelompok sekolah perempuan ini, kelompok perempuan yang kami dampingi. Kami tidak bisa meninggalkan situasi ibu-ibu anggota sekolah perempuan, perempuan-perempuan miskin yang selama ini kami organisir, selama ini kami dampingi, dalam situasi pandemi yang kita tahu waktu itu kita masih kayak saat ini aja kita masih blank gitu, kita belum, ini apa ya, kita mesti bagaimana gitu ya menghadapinya, kemudian meresponnya dalam jangka panjang, memproyeksikan dia seperti apa gitu, itu kita kayak blank gitu. Nah, jadi ketika pandemi awal terjadi, Kapal Perempuan mencoba melakukan beberapa inisiatif yang paling nggak bisa dilakukan oleh Kapal Perempuan. Nah, saya akan agak cepat. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan sampai dengan saat ini kami merasa bahwa kami sudah melakukan beberapa inisiatif yang menurut kami bisa mendorong perempuan tidak hanya menghadapi dampak pandemi, tapi memperkuat resiliensinya. Gitu. Jadi kalau kita dalam refleksi kami pada akhirnya ya soal pandemi, tadi kita udah bisa baca angka-angkanya, kita udah ngerti angka-angkanya yang tadi Mbak Ruri bilang, dan kemungkinan angka-angka itu juga sama, kami juga nanti ada beberapa angka yang mungkin sama gitu ya, karena sumbernya sama gitu. Tapi memahami pandemi itu dalam perjalanan Kapal Perempuan sampai dengan saat ini ketika menghadapi pandemi, menurut kami kita mesti meletakkan perspektifnya pada dua, kalau melihat perempuan dalam kerentanan pandemi ya. Di satu sisi perempuan dia memang mengalami dampak spesifik. Dampak spesifik tadi yang Mbak Ruri bilang adalah perempuan itu berlipat-lipat, berlapis-lapis, berkali-kali mengalami dampak. Jadi karena kespesifikan dia, jadi dampaknya itu harus dibaca dengan benar gitu. Tadi sudah ada angka-angkanya. Tapi pada bagian lain sebetulnya perempuan juga menjadi punya kebertahanan gitu, gitu di dalam situasi pandemi ini. Jadi kacamatanya menurut saya harus diletakkan pada dua hal ini. Lanjut Pak, coba dilihat. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana sih sebetulnya kita memahami urgensi perempuan, kerentanan perempuan dalam pandemi, kacamatanya ada dalam ruang ini. Nah, ini hanya sekedar ingin men-trigger kesadaran teman-teman, karena Indonesia itu kita mempertaruhkan 133,54 juta perempuan Indonesia, dan kita tahu 133 juta sekian ini itu perempuan dengan berbagai identitas, berbagai keberagaman. Jadi tadi ya status sosial ekonomi beda tuh antara kelompok menengah, kelompok atas, kelompok ke bawah, miskin gitu ya. Kalau tadi Mbak bilang kebijakannya harus begini-begini, pertanyaannya apakah itu untuk kelompok menengah ke
menengah atau kelompok bawah gitu-gitu kan. Kemudian konteks geografisnya juga berbeda, itu pertaruhannya ada di 133,54 juta perempuan di Indonesia gitu. Nah, tapi apa ya namanya? Kita tuh yang tadi sebetulnya kalau tadi Mbak Ruri sudah memaparkan tadi angka-angka gitu ya, sama gitu. Saya nggak usah baca lagi karena beberapa juga bahan sumbernya juga tadi ada dari UN Women. Kami banyak pakai dari UN Women ya, meskipun sebetulnya yang punya UN Women itu juga mengukur pencapaian SDGs gitu. Tapi minimal bisa kita gunakan lah penelitian-penelitian yang saat ini ada seperti itu. Tapi menurut saya di balik angka tadi gitu, kayak kita memang perlu kesadaran kita itu yaitu tidak itu angka. Saya capek kita maksudnya ngomong sekian banyak perempuan gitu. Saya terus terang ya, sekian banyak, tapi sebetulnya kan di balik angka itu kita memang merasakan itu gitu. Siapa yang nggak merasakan bahwa ada orang tua ibu atau orang tua kita ya, ibu kita gitu di rumah yang tidak melakukan tadi yang disebut unpaid care worker itu. Siapa yang ada lagi tuh satu domestic work gitu. Jadi kalau tadi unpaid work sama yang tadi itu ada lagi satu domestic work yang itu nanti kaitannya dengan buruh pabrik yang dipekerjakan atau sistem kerjaan outsourcing. Tapi maksudku itu angka yang sebetulnya tanpa angka itu pun kita tahu, kita merasakan itu gitu sehari-hari. Bahkan kalau catatan Komnas Perempuan ini makin menggelisahkan, kekerasan berbasis online itu tinggi sekarang. Jadi kita tahu Komnas Perempuan terakhir itu kekerasan berbasis online. Nanti teman-teman yang mahasiswa itu agak hati-hati harus dengan fenomena itu, dengan case-case yang kayak gitu, kasus-kasus seperti itu. Ini teman-teman nanti bisa baca aja, tapi kita punya situasi yang situasi oke lah ya, waktu mengajarkan anak di rumah tadi ada angkanya, berkurangnya pendapatan, perkawinan anak ini yang 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat gitu. Ya terus alasannya macam-macam, misalnya kayak perkawinan anak, karena anak-anak udah nggak punya aktivitas belajar gitu. Padahal sebetulnya ya itu memicu, tapi perkawinan anak itu sendiri sebetulnya punya tadi norma sosial yang tinggi sekali sehingga membuat perkawinan anak itu menjadi lebih tinggi. Jadi menurut saya di balik angka ini kesadaran kita adalah memang ini ada di situasi kita. Maksudnya kita bisa merasakan itu. Gitu. Lanjut Mbak. Nah, apa yang didorong oleh kapal perempuan untuk supaya perempuan punya jadi sebetulnya kan kalau kita bicara teori agensi perempuan begitu, bagaimana daya perempuan yang sebetulnya terkubur, kalau bahasanya itu terkubur oleh norma sosial tadi yang patriarkis, kemudian yang tidak terkubur oleh struktur-struktur yang menindas begitulah gitu. Nah, daya perempuan yang terkubur itu bagaimana didorong atau diungkit supaya dia bisa menjadi kekuatan yang membuat dia bisa bertahan dalam situasi sulit. Salah satunya dalam situasi pandemi ini. Apa yang kita coba dorong gitu. Kebetulan kapal perempuan memang sudah mengorganisir cukup lama. Yang tadi saya bilang ya ada ribuan, ada 7.000-an kali. Sekarang itu anggota sekolah perempuan yang kita organisir di 27 desa kelurahan di 9 provinsi. Jadi pertama mereka karena sudah punya perspektif gender yang kuat, sudah mampu melakukan aksi-aksi kolektif, sudah mampu melakukan advokasi kebijakan, kemudian mempengaruhi dana desa dan sebagainya. Yang pertama kita dorong masa awal yang PSBB pertama belum PPKM, itu bagaimana mereka melakukan sebuah aksi kolektif untuk emergency response. Jadi mereka ada penggalangan dana untuk dapur umum,
kemudian ada barang-barang pre-love yang dijual kembali, kemudian produksi masker, ada bantuan pangan karena krisis pangan waktu itu ya, orang berebut telur dan sebagainya. Kemudian ada bantuan spesifik untuk bayi, lansia, ibu hamil, disabilitas, dan juga khususnya untuk perempuan terpencil. Ada juga inisiatif ketahanan pangan itu setelah 3-6 bulan berjalan lah, gitu ya, masa emergensi. Mereka mulai awalnya memang mereka punya pembibitan, punya kegiatan-kegiatan pembibitan tanaman dan sebagainya gitu, pertanian organik dan sebagainya. Nah, jadi itu diperkuat gitu. Jadi pembibitan tanamannya itu yang tadinya mereka mungkin tanam jahe, tanam serai gitu, akhirnya itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk jamu misalnya gitu. Dan akhirnya pembibitannya itu juga mulai berjalan. Pertanian organiknya juga mulai mulai kuat gitu karena ada kebutuhan pada waktu itu. Jadi ketahanan pangan ini diperkuat pada masa pandemi itu. Kemudian mereka juga punya semacam layanan pengaduan. Gitu. Jadi ada namanya pos pengaduan sekolah perempuan yang pada masa pandemi itu berubah menjadi online. Jadi online itu maksudnya ada yang semakin intensif dengan telepon. Tapi sebetulnya mereka karena pos-posnya ada di desa, mereka bisa jangkau ya. Tapi kan memang protokol kesehatan memang membatasi mereka juga untuk melakukan proses-proses pendampingan. Tapi layanan pengaduannya jalan. Bahkan mereka pada masa itu melakukan banyak pengaduan yang masuk terkait dengan akses mereka terhadap bantuan sosial. Gitu. Termasuk juga pencegahan perkawinan anak karena ini tinggi sekali di Lombok. Gitu. Lombok adalah salah satu wilayah kita. Dan kemudian mereka juga melakukan pemantauan dan pendampingan akses perempuan miskin, kelompok-kelompok masyarakat miskin ke jaring pengaman sosial. Salah satunya yang tadi saya bilang adalah bantuan sosial. Jadi bantuan sosial ini kan kita tahu di awal itu ricuh kan, dibagi rata, padahal sebetulnya itu tidak boleh. Datanya sebetulnya tersedia, DTKS, data terpadu kesejahteraan sosialnya baik gitu. Bukan baik, maksudnya bisa digunakan sebetulnya, tapi karena desa juga gagap dengan situasi pandemi, jadi agak ricuh. Nah itu ibu-ibu komunitas, ibu-ibu akar rumput, ibu-ibu sekolah perempuan itu melakukan proses pemantauan dan bahkan mereka kan waktu itu juga dapat subsidi listrik kan, isi token dan sebagainya. Nah mereka nggak ngerti gitu-gitu, itu juga dibantu oleh leader-leader atau pemimpin-pemimpin di sekolah perempuan. Nah dari seluruh inisiatif itu menunjukkan bahwa sebetulnya di tengah kesulitan mereka, dampak yang mereka hadapi, sebetulnya resiliensi mereka juga jalan. Gitu. Nah itu yang kita ungkit, itu yang kita dorong supaya dia ada gitu. Dan itu harus di dalam situasi sulit sebetulnya dia menjadi sangat efektif gitu untuk digerakkan. Nah, tapi Ulfa, waktunya ya, maaf 1 menit lagi mungkin untuk slide terakhir. Ya, ini slide terakhir. Jadi menurut kami dari pengalaman kami 1 tahun pandemi berjalan sudah gitu ya, masih ada beberapa strategi yang perlu diperkuat. Pertama, perlindungan sosial yang responsif gender itu harusnya bisa memecahkan kebutuhan spesifik perempuan. Jadi kalau kita sekarang kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk salah satunya dialokasikan kepada refocusing anggaran, salah satunya dialokasikan kepada social protection program gitu, itu harusnya bisa menyasar pada kebutuhan spesifik perempuan. Yang kedua, mainstreaming terhadap isu-isu gender dalam penanganan pandemi itu harus pakai analisis gender gitu, nggak boleh kacamata kuda. Satgas COVID-19 kalau ada orang positif COVID-19 cepat-cepat diurusi, tapi begitu ada perempuan dipukul di situ dia nggak ngurusin karena dianggap bukan tugas dia gitu. Pokoknya tugas dia hanya COVID aja gitu, nggak bisa gitu. Itu harus terintegrasi. Kemudian yang ketiga, memandatkan komitmen kepada semua pihak. Jadi
nggak boleh lagi ada ego sektoral gitu, semua KL harus terintegrasi gitu. Dan kemudian kerja bersama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi dan sebagainya itu juga penting. Yang keempat, mendorong kepemimpinan perempuan ini mau nggak mau mesti dilakukan, harus diakui bahwa perempuan punya tadi agensi yang kuat di dalam proses penanganan pandemi. Yang kelima, kita mesti ada kebijakan khusus, anggaran yang memadai, pengelolaan yang transparan dan akuntabilitas supaya nggak tambah ricuh kan penanganan pandeminya gitu. Jadi mau nggak mau itu mesti dilakukan oleh pemerintah. Menurut kita ini yang perlu ke depan masih harus dilakukan dalam situasi pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih dari saya. Terima kasih banyak Mbak Ulfa, tadi sudah banyak sekali menceritakan dari menarik sekali ya, sudah ada 7.000 perempuan yang sudah tergabung dalam komunitas sekolah perempuan ini yang tersebar di 9 provinsi, dan bagaimana itu memang membuktikan resiliensi atau ketahanan perempuan selama pandemi ini. Terima kasih banyak Mbak Ulfa atas sharing-sharingnya. Mungkin sekarang kita langsung aja masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk ini saya akan mengundang teman-teman buat yang ingin menanyakan bisa silahkan raise hand atau juga bisa taruh di chat box. Dan kita udah banyak sekali yang sudah angkat tangan. Mbak Ina, silahkan Mbak Ina. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suara saya ya Mbak? Kedengeran Mbak. Sebelumnya terima kasih dan salam kenal Mbak Khalifa, Mbak Ulfa, dan Bu Ruri ya. Senang sekali bisa gabung di sini, dan ini perdana saya ikut acara ini, dapat info dari Naimah. Begini, tadi saya sangat tertarik dengan diskusi ini, bahwa perempuan memiliki kerentanan yang berlapis-lapis gitu, tanpa angka pun sudah dapat dirasakan oleh kita gitu. Kemudian kalau saya pernah membaca berita bahwa angka kematian justru tingginya itu di laki-laki. Kalau tidak salah ya, waktu bulan Juli itu sekitar di atas 54% itu laki-laki ya, kematian akibat COVID-19 ini. Dan perempuan justru di bawah 50% begitu. Artinya satu sisi kita punya berita gembira gitu ya, maksudnya perempuan ternyata lebih kuat gitu menghadapi pandemi COVID, tapi di satu sisi lagi kita ada kabar duka, ini muncul janda-janda baru gitu kan ya Bu, dan Mbak semuanya di sini. Jadi maksudnya artinya di satu sisi perempuan rentan, tapi di satu sisi lagi dia justru lebih kuat begitu. Dan itu mungkin bisa diberikan tanggapan seperti apa dari sisi Mbak Ulfa ya, dan Bu Rori. Kemudian yang kedua saya mau nanya, ini kapal perempuan ya Mbak Ulfa ya. Salam kenal sebelumnya Mbak Ulfa. Luar biasa, sudah ada 7.000-an ya tadi, sekitar 7.000-an. Saya mau menanyakan, Indonesia ini kan kepulauan dan tidak semuanya seperti Jakarta, tidak semua seperti, kebetulan saya tinggal di Depok. Nah, bagaimana dengan pelosok-pelosok itu, Mbak? Jadi maksudnya sekarang ini kita apa-apa tuh serba virtual gitu, online. Nah, bagaimana pergerakan kapal perempuan itu di pelosok-pelosok? Apakah tatap muka gitu kegiatannya? Dan kalau yang tadi saya garis bawahi terkait pengaduan ya, pengaduan online itu, nah online-nya lewat apa ya, Mbak? Maksudnya kalau internet aja kan belum semua menjangkau wilayah Indonesia gitu. Dan yang mengenal Zoom ini pun saya sendiri di Depok untuk melakukan kegiatan Zoom, Depok pun bukan Margonda doang gitu. Ada Depok-Depok pelosok yang kita ingin mengajak perempuan, sangat dirasakan oleh perempuan ya mental health. Ya, kita mau menampung curhatan mereka, tapi sarananya, fasilitasnya tuh nggak ada gitu. Kayak misalkan Zoom itu belum dikenal oleh ya yang daerah-daerah pelosok kayak begitu. Ini masih di Depok ya, apalagi dengan Indonesia pulau-pulau yang lain. Mungkin itu aja
yang ingin saya share atau meminta feedback-nya dari para narasumber hari ini. Terima kasih Mbak Felipa atas waktunya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ina atas pertanyaannya. Mungkin bisa ke Mbak Ulfa untuk menjawab, silahkan. Iya, yang paling gampang dulu yang belakang ya, yang pertanyaan kedua. Saya lupa tadi Kaina menjelaskan. Jadi kapal itu benar sekali Kaina, aduh terima kasih mengingatkan saya untuk menjelaskan. Jadi kapal perempuan itu kan ada juga kita ada di Kupang, ada di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, ada di Pulau Pangkajene Kepulauan, di Pangkep, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, kemudian agak yang pelosok-pelosok, ya lumayan lah itu yang pelosok ya. Kalau Kabupaten Gresik, dia daerah periperi sebetulnya. Nah, apa yang kita lakukan? Karena internet nggak ada dan sebagainya, terus kemudian anak-anak. Jadi kita ngembangin yang namanya radio darurat siaga COVID-19. Saya tadi ada di catatan di presentasi saya itu nanti bisa dilihat. Jadi kita punya itu dikembangkan pas pandemi gitu. Jadi memang dari dulu kita udah pengen itu ya karena kita tahu akses digital dan teknologi masyarakat, informasi, komunikasi itu belum jalan. Tapi akhirnya kita dapat metode itu. Jadi kita bikin radio, namanya itu, dia sistemnya radio komunitas, namanya itu radio darurat siaga COVID-19, ini radio darurat. Jadi kita bikin itu fungsinya pada akhirnya benar-benar kelihatan pada saat pandemi. Jadi anak-anak di radio itu disiarkan tuh, ada jadwal-jadwalnya itu untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak yang mau ngerjain PR, orang tua yang pusing dengan dampingin anak itu diajarin oleh gurunya. Jadi gurunya itu yang di pulau, misalnya di radio di pulau ya, dia ngajarin di situ. Jadi coba kerjain halaman sekian, ini gitu. Jadi didampingi di radio itu. Nanti anak-anak itu dengar, orang tuanya dengar gitu. Jadi beban untuk pengajaran anak-anak sekolahnya itu tuh satu terlepas. Kemudian juga kalau misalnya kayak konteksnya yang di di Lombok itu ya, itu mereka sosialisasi pencegahan perkawinan anak tuh jalan di radio itu. Jadi kalau misalnya ada kasus, ada apa tuh ke radio gitu. Jadi kan kalau di bawah kaki Gunung Rinjani gitu kan, wilayahnya agak daerah-daerah situ gitu, di bawah itu kan nggak bisa ini ya, pakai radio. Mereka pakai radio darurat itu jalan dan itu akhirnya berfungsi dengan sangat baik gitu. Itu yang yang coba kita upayakan dan itu udah 1 tahun. Tentu saja efektif baru jalan radionya menyiar itu baru sekitar 6 bulan ya, karena 6 bulan itu kan persiapan sampai harus urus izin. Urus izin itu susah banget ternyata, urus izin radio karena kan dia harus frekuensi dan sebagainya. Nah, terus yang pertama pertanyaan Kak Ina soal edukasi pengaduan gitu Mbak Ulfa. Oh iya, edukasi pengaduan. Kalau sebelum pandemi itu memang ada pos-posnya. Jadi ada sekretariat. Kita punya sekretariat sekolah perempuan di 25 desa. 27 desa yang didampingi, yang sudah ada sekretariat sekolah perempuan itu ada 25 desa. Nah, 25 desa kelurahan ya. 25 desa itu punya sekretariat. Di sekretariat itulah ada pos pengaduan sekolah perempuan. Tapi ketika pandemi, karena masih di desa, sebagian tentu masih mengakses. Jadi datang ke kader dan kemudian kalau di desa-desa itu kan memang tidak terlalu prokes. Ada beberapa daerah yang prokesnya pembatasan sosialnya tidak terlalu tinggi ya. Tapi makin ke sini kebutuhan untuk melakukan pengaduan online itu makin tinggi, terus terang memang. Kalau selama ini memang ketika pandemi mereka masih mengakses secara langsung, tapi ada yang sekarang sudah mulai telepon. Misalnya kayak yang di pos pengaduannya ada di Desa Sukadana namanya itu. Desa Sukadana di Lombok Utara. Yang ngadu ada di sana di ketinggian Tenige misalnya, Desa Tenige. Nah, itu biasanya pakai telepon. Dan itu udah bisa diakses oleh tapi kan di desa-desa di dusun-dusun kita ada leader-leadernya kan, ada kader-kader sekolah perempuan itu udah tersebar gitu. Nah, itu biasanya pakai telepon kalau kayak gitu. Tapi memang kebutuhan kita sekarang memang berkembang. Akhirnya kapal perempuan mudah-mudahan ya insya Allah dalam waktu dekat
kita akan meluncurkan layanan pengaduan online, namanya tuh Halo Kapal Perempuan. Jadi kita akan buka hotline untuk orang bisa telepon pakai WhatsApp, supaya karena itu yang paling mudah diakses. Jadi teman-teman, layanan pengaduan online untuk kasus kekerasan terhadap perempuan saat ini yang memang menyediakan untuk koneksi WhatsApp yang paling mudah diakses oleh biasanya perempuan korban, penyintas dan sebagainya itu adalah LBH Apik gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa akses ya dengan mudah. Nah, karena itu juga kapal akhirnya belajar, oke kalau begitu kita pakai WhatsApp. WhatsApp itu paling mudah dan itu bisa diakses langsung oleh itu. Nah, kita dalam waktu dekat akan meluncurkan Halo Kapal Perempuan. Itu salah satu layanan pengaduan online yang bisa diakses lewat WhatsApp. Kalau nggak punya bisa Bitly atau bisa telepon. Gitu. Terus yang satu apa lagi Mbak Felipa? Tadi ada pertanyaan mengenai mungkin ada peningkatan janda ketika kayak lebih banyak laki-laki yang meninggal karena COVID gitu. Iya, nanti kita belum bisa meletakkan analisis, nggak tahu ya, Mbak Ruri mungkin bisa melihat bisa melihat angka tadi ya. Tapi angka kematian yang tinggi laki-laki ketika pandemi dalam konteks pandemi COVID-19 itu jangan dulu dibaca secara secara common sense gitu. Tapi gini, perempuan tadi Mbak Ruri bilang, perempuan karena dia pada akhirnya ada pada kerja-kerja informal yang upahnya rendah dan sebagainya, dan itu biasa terjadi di luar rumah, maka sebetulnya dia yang berpotensi paling tinggi untuk terpapar. Nggak bisa polisi membubarkan mama-mama yang jualan di pasar, nggak bisa, gitu. Karena mereka harus tetap cari makan. Bagi mereka ya mereka lah tumpuannya ketika pandemi itu terjadi, gitu. Dengan cara jualan sayur dan sebagainya, gitu, pedagang-pedagang bakul dan sebagainya. Artinya sebetulnya ada situasi di mana perempuan sebetulnya kemungkinan yang terpapar paling tinggi, tapi kita bisa lihat apakah nanti saya lupa cek, nanti cek di bukunya gender gender indeksnya KPPA ya. Angka harapan hidup perempuan sebelum pandemi itu berapa, dan kalau yang pandemi belum keluar. Tapi sebelum pandemi, setahu saya memang angka harapan hidup perempuan itu tinggi. Kecuali kasus AKI ya, resiko kematian ibu melahirkan, itu beda lagi gitu. Tapi setahu saya angka harapan hidup perempuan itu juga lumayan. Nah, apakah itu berpengaruh, berkorelasi dan sebagainya, saya belum bisa analisis di situ. Tapi artinya kalau kepala keluarga perempuan, kita belum punya angka, kepala keluarga miskin, kepala keluarga perempuan meningkat angkanya, maka kebijakan itu harusnya mulai antisipasi soal itu, gitu. Karena kepala keluarga perempuan pasti punya kebutuhan spesifik 2 kali lipat, berlipat-lipat, berlapis-lapis, gitu. Gitu. Itu sih, maksudnya perspektifnya di situ melihat situasi itu. Gitu, Terima Mbak. kasih banyak Mbak Ulfa. Mungkin Mbak Ruri mau menambahkan, kira-kira ada nggak analisa terkait itu? Mungkin ada female-headed households atau single mother yang muncul bertambah selama pandemi ini, Mbak? Ya, terima kasih Pak. Ya sama seperti yang disampaikan Mbak Ulfa ya. Jadi belum ada, tapi ini perspektif demografer banget ya. Ada kemungkinan COVID cases kematian itu underreported. Kita semua tahu itu. Jadi kalau misalnya dari angka misalnya kita lihat laki-laki sekarang lebih tinggi. Nah, problemnya adalah apakah kematian perempuan itu dilaporkan juga gitu ya, atau misalnya akses untuk tes gitu, akses untuk tes itu apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itu yang sayangnya nggak ada data yang kelihatan gitu. Jadi kayak misalnya mau tes PCR karena mahal, yang didulukan kepala rumah tangga, more likely laki-laki. Jadi yang positif itu atau yang kelihatan atau yang punya yang kemudian berakhir dengan kematian itu kebanyakan laki-laki. Terus kemudian yang berikutnya sih
tadi kalau yang disampaikan Mbak Ulfa ya, saya echoing aja bahwa memang yang rentan kena COVID, jadi kalau ngelihat angka yang ada dan kita anggap itu benar gitu ya, perempuan lebih tinggi yang kasus positifnya daripada ini. Nah, ini ada 2 cerita juga ya, either kalau tadi saya bilang mungkin ada ketimpangan akses ke PCR gitu ya, ke PCR test, tapi mungkin juga ada ini tadi resiliensi yang disampaikan Mbak Ulfa ya. Perempuan mungkin lebih precaution-nya lebih tinggi gitu, jadi dia lebih waspada gitu. Jadi dia mau melakukan tes gitu atau lebih karena dia waspada karena dia punya anggota keluarga yang lain. Itu apa ya, guys, nggak ada analisisnya. Ini menarik juga kalau teman-teman mau melakukan studi terkait kerentanan COVID ya. Nah, kalau muncul janda-janda baru juga belum ada angkanya, Pipa. Tapi dari analisis sebelumnya ya, yang kita mungkin sudah tahu, dari Mbak Ulfa juga sampaikan, kita udah tahu, kita udah lihat gitu ya. Mayoritas atau 50% mereka perempuan itu adalah tidak bekerja gitu ya, di luar angkatan kerja. Nah, kebanyakan mereka kalau nggak secondary earner yang upahnya relatif rendah atau di pekerjaan-pekerjaan yang rentan ya kalau boleh saya bilang ya, kayak misalnya mungkin online shop dia bisa ya muncul dengan usaha kecil itu sangat cepat ya, dan kalau dilihat dari angka unemployment, perempuan resilient ya. Jadi saya sebenarnya di analisis yang lengkap Mbak Ulfa ya. Jadi saya mau bilang ya rentan tapi juga resilient. Jadi kayak misalnya angka pengangguran perempuan yang relatif rendah gitu ya. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan mampu cari atau berpindah pekerjaan atau nyari apapun ya pekerjaan gitu untuk survive gitu. Nah, sayangnya ini yang nggak banyak dilihat gitu ya di pengambil kebijakan. Sorry, out of topic. Jadi tapi kalau untuk janda-janda memang belum ada ininya. Tapi yang menurut saya penting adalah mereka mungkin ada kerentanan karena dulunya nggak bekerja, ya, kemudian menjadi janda dia harus bekerja. Nah, ini model policy kayak apa nih gitu ya, yang bisa ngebantu perempuan yang membutuhkan pekerjaan itu bisa mencari nafkah dengan lebih decent gitu ya. Jadi kebanyakan kan upaya jangka pendeknya mungkin ya membuka usaha kecil gitu ya. Tapi kita harus pastiin bahwa misalnya usaha kecil ini survive atau bisa dikembangkan gitu misalnya. Nah, ya itu bentuk polisinya. Mungkin itu sih, Pipa. Baik, terima kasih banyak Mbak Ruri. Mbak, Ya, Mbak sorry. Ulfa, silakan. Mbak Ruri, ya kita ngingetin saya jadi teringat Kaina. Jadi kalau ingat nggak yang awal-awal pandemi itu data positif COVID-19 itu yang dirilis itu nggak data pilah. Iya, betul. Jadi nggak data pilah, dan kemudian ketika baru organisasi perempuan desak KPPA untuk mendesak Kementerian Kesehatan merilis data pilahnya baru keluar. Itu yang tadi Mbak Ruri bilang, datanya itu juga ya. Sekarang vaksinasi nih Mbak Ulfa. Berarti next kita ya advokasi vaksinasi Mbak. Data vaksinasinya. Iya kan? Di awal-awal juga basis data yang lain ya, bantuan sosial. Kalau bantuan sosial seperti PKH dan lain ada ya, tapi yang bantuan UMKM itu nggak ada data terpilah gender. Kartu prakerja seingat saya juga baru di batch yang berapa gitu muncul laki perempuan. Terima kasih banyak. Oke, berarti masukkan ke agenda berikutnya mungkin ya Mbak Nay untuk advokasi data, disagregasi data vaksinasi habis gini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya undang Mbak Ninda, silahkan. Ya, makasih Mbak Pipa. Terima kasih Mbak Ruri dan Mbak Ulfa. Menarik sekali malam ini. Ini kayak refleksi ke kita sendiri-sendiri ya, dan juga lingkungan kita, ibu kita, keluarga kita juga. Nggak cuma untuk perempuan, tapi juga keluarga kita yang disabilitas, dan juga mereka-mereka yang rasanya kok kayaknya dampaknya pandemi itu parah banget gitu.
kita juga merasakan itu. Saya pertanyaannya ada satu masing-masing buat Mbak Ruri dan satu untuk Mbak Ulfa. Ke Mbak Ruri tadi kan Mbak Ruri menjelaskan satu part ya soal job loss, kehilangan pekerjaan gitu. Kehilangan pekerjaan yang tadi dijelaskan itu kan kalau laki-laki itu di sektor agrikultur gitu, sektor pertanian kebanyakan, kemudian perempuan di kesehatan ya Mbak, kesehatan dan juga pertanian juga gitu. Pertanyaan saya sebenarnya terkait dengan sekarang ini kan banyak nih ya e-commerce gitu. Tadi kan sektor small UMKM, kemudian sektor-sektor yang informal yang kemudian berkembang gitu di masyarakat itu, kalau saya amati ini berdasarkan pengamatan awam saya, banyak yang memainkan peran itu perempuan gitu. Mungkin saya salah ya menangkapnya, tapi kemudian yang saya ingin tanyakan apakah itu sudah di capture, apa sudah ada data atau kemudian ada tren yang menunjukkan bahwa digital society ini, e-commerce, fintech itu kemudian membuat perempuan itu jadi lebih resilient gitu menghadapi pandemi. Mereka itu berubah, misalnya mereka job loss, losing job dari pekerjaan lama mereka kemudian ke sektor informal, apakah itu juga karena dibantu oleh digital development ini gitu. Kemudian pertanyaan saya ke Mbak Ulfa adalah soal tadi Mbak yang ada peta geografis gitu ya. Saya kemudian lagi merefleksikan juga, ini warnanya kan beda-beda ya Mbak. Dari barat sampai timur warnanya beda-beda. Mbak Ulfa melihat pola yang seperti apa Mbak di wilayah-wilayah itu? Kalau yang paling sederhana mungkin dari kota dan desa gitu ya. Bagaimana perbedaan dampak pandemi terhadap perempuan dan masyarakat rentan yang ada di kota dan yang ada di desa tadi? Mbak Ulfa cerita soal Lombok, bagaimana mereka yang tidak punya akses ke Zoom dan internet itu kemudian mengandalkan radio gitu ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang ada di kota? Apakah mereka juga punya akses yang sama? Atau justru malah mereka sudah capek gitu, karena kan kasus di kota semakin paling parah ya, kalau kita ngelihat di kota sudah tidak terkendali gitu, sudah seakan-akan itu sudah jadi pandemi yang dimana aja kalau kamu ke sana kena COVID, kalau ke sana kena COVID juga gitu. Jadi saya pengen melihat asesmen Mbak Ulfa soal ini. Makasih. Terima kasih banyak Mbak Ninda. Mungkin bisa kita mulai dari Mbak Ruri, silahkan. Terima kasih Ninda, pertanyaannya sangat penting ya, digitalisasi. Jadi kebetulan karena saking pentingnya, kemarin saya bersama, mungkin kenal Ariana Utomo juga, supervisornya Naimah nih, kita bikin bukan analisis ya, tapi kayak studi kualitatif gitu untuk melihat resiliensi perempuan informal food network gitu ya. Mungkin kita juga ngerasain nih seperti Mbak Ulfa bilang ya, ada WhatsApp grup ibu yang mayoritas isinya adalah perempuan gitu ya, menjual makanan, dan juga resiliensi, juga kita melihat resiliensi perempuan dalam menggunakan gadget atau digital gitu ya, untuk mempertahankan ketahanan pangan di dalam rumah tangganya gitu. Salah satunya adalah yaitu di artikel yang kita tulis barang itu tukang sayur ya. Tukang sayur sekarang kan by WhatsApp gitu ya. Kita tinggal pesan aja. Nah, itu salah satu pemanfaatannya. Nah, kalau angkanya sendiri saya pernah ngitungnya Ninja, tapi saya nggak ketemu berapa. Tapi yang jelas ada perbedaan baik laki-laki ataupun perempuan tuh ada peningkatan penggunaan internet ya, untuk penggunaan internet itu satu, yang kedua penggunaan internet untuk transaksi dan promosi. Itu cukup jauh bedanya antara tahun 2019 dan 2020. 2020 lebih tinggi. Jadi saya pikir ini juga masih observasi dan juga hasil wawancara dari studi Women Informal Food Network gitu ya. Betul sekali bahwa
perempuan kemudian melihat opportunity gitu ya, bahwa ternyata melakukan usaha atau membuka usaha itu tidak melulu membutuhkan interaksi gitu. Nah, mungkin kalau ada datanya bisa dilihat juga sih munculnya Instagram yang digunakan untuk promosi gitu ya, sosial media yang digunakan untuk promosi dan siapa penggunanya gitu ya, gender laki-laki atau perempuan gitu. Tapi itu betul ya dan menunjukkan resiliensi. Nah, kalau angka makronya sendiri nggak nangkep ya. Kayak misalnya apakah dia bergeser dari misalnya wage worker, pekerja upah kemudian menjadi memiliki usaha kecil gitu atau tadinya dia di luar labor market kemudian dia membuka usaha. Nah, itu sayangnya data-data kita tuh nggak menangkap hal-hal yang lebih detail yang bisa menunjukkan resiliensi perempuan seperti itu. Mungkin itu sih Pipa jawaban saya. Mudah-mudahan jawab Ninda ya. Thanks, Mbak Ruri. Thank you Mbak Ruri. Mbak Ulfa, silahkan. Iya, Mbak. Tapi sebelum yang ke pertanyaan saya, tapi saya menarik juga. Jadi gini, saya pengen mungkin teman-teman jaringan akademisi atau Mbak Ruri mungkin someday misalnya mau bikin kajian gitu ya. Jadi saya penasaran gini, kan jadi dari data Kemenkop kita 60% UMKM kita itu Indonesia dikelola oleh perempuan. Dan itu sumbangannya tuh lumayan 10% terhadap PDB kan gitu. Nah, feeling saya, itu feeling ya, terus pandemi ini kayaknya kita meningkat drastis gitu karena tadi ada pergeseran yang tadi mungkin banyak sekali PHK lalu kemudian dia mulai masuk ke UMKM gitu ya dengan segala macam. Karena menurut saya itu penting ada kajian itu karena kita ke depan akan berhadapan dengan bagaimana perempuan memanfaatkan digitalisasi digital untuk usaha ekonominya. Itu menurut saya menjadi penting karena kita nggak boleh bisnis as usual lagi kan pendekatannya. UMKM kita kan masih bisnis as usual kan, kasih modal, alat produksi, itu gitu selesai gitu. Perencanaan bisnis bla 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 gitu. Tapi itu kayaknya harus berubah gitu. Bayangkan saya mau kasih tahu resiliensi, saya sampai membaca. Jadi kalau misalnya kelompok perempuan kelas menengah, UMKM kelas menengah, dia bisa pakai Instagram, gampang, IG gitu ya, main IG, main apa gitu. Kalau perempuan yang kelas bawah yang kami dampingi, itu paling banter dia Facebook kan, gitu. Nah, Facebook di mana dia bisa jualan? Bayangin, dia pakai marketplace-nya Facebook. Marketplace itu dan dia bisa live, dia bisa apa gitu. Itu resiliensi menurut saya yang oke lah, dia nggak bisa akses Instagram seperti kelompok kelas menengah, tapi kemudian dia bisa menggunakan Facebook-nya gitu yang nah itu maksud saya itu menarik, satu hal yang menarik. Mungkin itu bisa kalau mudah-mudahan ada kajian soal itu. Tadi pertanyaan Mbak Dinda soal perbedaan. Mbak Dinda, saya mau cerita satu kasus gini. Ada satu anggota kita sekolah perempuan di kota di Jakarta, di salah satu kami mendampingi salah satu kelurahan terpadat, perumahan padat, pemukiman padat gitu ya, mungkin padat dan miskin gitu. Jadi pada masa awal pandemi dia punya anak 4 atau 5 gitu. Di sini ada Mbak Emma di sini ini yang mendampingi mereka. Dia punya anak 4 atau 5 gitu, miskin. Pada masa pandemi suaminya jualan buah keliling gitu, buah segar itu, buah potong-potong itu, sehari paling berapa ya, paling banter kalau menghasilkan tuh 50.000 untuk dia, mereka tinggal di rumah yang sangat kecil gitu ya. Mereka nggak bisa makan pada saat pandemi karena nggak ada yang suaminya usahanya habis gitu, nggak bisa makan. Apa yang dilakukan? Bayangin dia antri di salah satu warteg di Jalan Otista itu, di Jalan Otista, yang warteg itu pada masa PSBB itu buka setiap hari memberikan kuota 100 bungkus makanan kepada orang yang terkena dampak itu. Jadi
dan dia setiap hari itu harus antri, itu sampai sekitar 2 jaman gitu antri. Dapatnya 1 bungkus. Kalau dia jalan dari rumah sampai ke warteg itu makan waktu sekitar 30 menit lah gitu. Tapi jalan kaki dari ujung sampai di jalan besar itu. Dan dia harus antri 2 jam lalu kemudian dia dapat 1 bungkus. Itu di kota. Situasinya begitu. Itu resiliensi menurut saya. Itu itu di kota. Di desa nggak terjadi seperti itu. Masih ada mereka. Minimal mereka masih punya lumbung beras. Mereka masih punya bawang merah. Mereka masih punya telur. Mereka masih punya. Dan solidaritas sosialnya kan masih tinggi. Gitu. Di desa nggak terjadi. Gitu. Tapi apa yang terjadi di desa? Waktu itu saya berdebat sama kami mau dibantu oleh crowdfunding dan dia nggak mau bantu wilayah-wilayah yang katanya bukan zona merah. Saya bilang mau zona merah mau zona hijau, pandemi itu dampaknya tetap ke ekonomi. Bayangkan kalau di desa itu keluarga-keluarga miskin, lansia-lansia yang tinggal sendiri di gubuk, itu sampai saya foto, itu di gubuk. Tiap hari dia makan dari pemberian orang. Lalu kalau orang itu sendiri tidak bekerja, tidak itu siapa yang akan kasih makan si lansia? Kan solidaritas sosial ekonominya jalannya begitu. Jadi punya case yang berbeda, tapi sebetulnya kerentanannya itu sama gitu untuk perempuan miskin itu. Itu yang memang kita mesti sangat bisa membaca gitu ya situasinya, meskipun kasusnya muncul dalam beragam bentuk. Itu 2 kasus yang menurut saya menarik gitu. Jadi kalau di kota memang susah, orang harus antri dan sebagainya. Meskipun di kota sebetulnya aksesnya lebih mudah karena informasinya lebih jalan gitu kan. Makanya bantuan pangan kami di awal-awal itu meskipun bukan zona merah gitu ya waktu itu, kami tetap harus ke Lombok karena Lombok itu daerah di bawah angka kemiskinan, garis kemiskinan di bawah garis kemiskinan gitu. Kita harus tetap ke Kupang meskipun itu zona hijau gitu. Karena dampak ekonomi pandeminya itu akan hancur gitu. Bayangin Kupang pada saat pandemi ketika mereka diserang dengan pandemi, pada saat yang sama peternakan babi mereka juga diserang influenza babi gitu, sehingga itu usaha mereka habis semuanya. Terus mau bilang apa? Masa kita nggak bantu karena mereka zona hijau gitu. Jadi akan dengan segala keberagaman demografinya, geografisnya Indonesia, case-case-nya muncul dalam banyak bentuk, tapi kerentanan perempuan itu sebetulnya sama gitu. Jadi itu yang kita mampu membaca karena kita ada di situ. Itu aja sih maksudnya, karena kami memang intensif ada di komunitas. Itu Mbak Dinda. Terima kasih Mbak Ulfa, tetap semangat ya. Kami bantu dukungan dan juga support apapun lah yang kami bisa jadi jauh juga. Iya, benar Mbak Ulfa. Terima kasih banyak. Kita sudah ada satu penanya lagi dari Mbak Dharma. Silakan Mbak Dharma, mungkin bisa coba unmute. Saya sudah ask to unmute. Apakah bisa buka mic-nya Mbak Dharma? Belum ya? Atau kalau misalnya Mbak Dharma belum bisa unmute, mungkin bisa taruh pertanyaannya di chat box untuk saya tanyakan kalau belum bisa unmute. Oke, mungkin sembari Mbak Dharma menanyakan pertanyaan via chat box, mungkin saya ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Bisa raise hand atau unmute. Atau kalau enggak, saya ingin juga bertanya ke dua-duanya, ke Mbak Ruri dan Mbak Ulfa juga ya, karena tadi sempat menyinggung soal kebijakan, dan butuh kebijakan yang saya rasa dari pemaparan Mbak Ulfa dan Mbak Ruri, bukan hanya masalah responsif gender, tapi juga responsif mengenai apa ya, kalau istilah sosiologinya intersectionality mungkin ya, bagaimana perempuan dan interseksional kelas sosial ekonomi. Oh iya, silakan Mbak Dharma bisa coba live dan masuk lagi. Perempuan yang dari kelas sosial ekonomi yang berbeda, dari daerah yang
berbeda. Nah, kira-kira sampai mungkin kalau Mbak Ruri dan Mbak Ulfa bisa mengevaluasi sudah sejauh mana kebijakan yang ada saat ini, apakah sudah cukup efektif untuk mengenai responsif gender, dan kalau belum, kira-kira mungkin pertanyaannya agak berlapis ganda ya. Pertama, apakah sudah efektif, dan yang kedua, sejauh mana perempuan sudah ikut andil dalam pembuatan kebijakan seperti itu? Apakah sudah terlibat dalam pembuatan program atau kebijakan? Mungkin bisa dari Pak Ulfa, silakan. Yang paling mudah tuh yang terakhir ya, kebijakan pandemi itu, teman-teman kalau mau lihat nanti mungkin lagi-lagi ya pengen ada kajian teman-teman. Jadi kebijakan tentang refocusing anggaran. Jadi refocusing anggaran itu kan dialokasikan ke 3 sektor ya, perlindungan ekonomi, kesehatan, social protection gitu kan. Jadi kalau social protection dia menambah besaran manfaat gitu di program, misalnya kayak PKH ditambahin gitu. Kita setuju soal itu gitu, karena memang meskipun kita tahu gitu di satu sisi hutangnya juga, hutang Indonesia tetap bertambah gitu kan, ini aneh juga gitu. Tapi ya bahwa refocusing anggaran itu dia memangkas anggaran-anggaran yang sebetulnya bisa dikelola karena pandemi, dia sebetulnya nggak ada alokasinya dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah kalau kebijakan ini tidak responsif gender, maka apa yang terjadi? Kemungkinan anggaran yang misalnya ya, salah satunya paling gampang, penanganan kekerasan terhadap perempuan itu pertanyaannya dipotong apa enggak gitu. Itu pertanyaan pertama yang paling kami itu. Karena semua dinas, semua KL kan terjadi itu. Refocusing anggaran terjadi di seluruh pemerintahan pusat dan di pemerintahan daerah gitu kan. Nanti di-pool di satu anggaran biaya tak terduga gitu, terus kemudian dibagi ke 3 sektor itu. Pertanyaannya, anggaran untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dipotong atau enggak gitu. Padahal sementara kita tahu P2TP2 aja, unit pelaksana teknis untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan itu aja ngot-ngotan untuk melakukan operasionalisasi penanganan gitu. Mereka itu 24 jam ambulansnya harus beroperasi. Uang bensinnya itu satu hari nggak cukup 300.000 gitu. Kemudian tim Pokja, tim di lapangan itu bilang pada masa awal pandemi bahkan masker aja mereka harus berhutang. Bisa dibayangkan. APD aja mereka harus pakai masker, kan masker harus 2 lapis, nggak boleh kain. Kemudian karena kan kalau ketemu korban harus kadang-kadang dipeluk, kadang-kadang ada touching inilah ya. Gitu. Itu kan itu biaya operasionalnya harus jalan terus. Sementara seluruh dinas itu kena refocusing anggaran. Beberapa bagus karena dia bilang saya tidak mau dipotong. Anggaran penanganan kekerasan terhadap perempuan saya nggak mau dipotong. Misalnya kayak Dinas PPA Makassar, itu dia bilang dengan tegas, anggaran saya untuk itu nggak boleh dipotong. Karena itu udah kecil. Itu udah kecil sekali. Nah, itu salah satu. Itu yang kita bilang kebijakan pada masa pandemi, itu mesti responsif gendernya itu begitu gitu. Terus dilihat gitu. Jadi penanganan pandemi COVID-19 itu kacamatanya nggak hanya ekonomi, itu penting, bukan nggak hanya ya, itu penting ekonomi, kesehatan itu penting pasti gitu, kita semua nggak ada yang bantah itu. Tapi bagaimana meletakkan perspektif gender di dalam penegakan di dalam kebijakan-kebijakan itu gitu. Jadi tadi yang saya bilang, Satgas COVID-19 harus integrate gitu. Jangan sampai perempuan korban tengah malam gara-gara harus pembatasan sosial, dia udah dipukul suami, dia nggak diurusin sama Satgas gitu. Itu kan harusnya integrate kan. Gitu. Itu loh kebijakan-kebijakan yang seperti itu yang menurut saya dia harus harus udah mulai, kalau kita bilang jangan lagi business as usual, pakai perspektifnya, pakai sense-nya gitu, sensitivitasnya gitu. Paling mudah ya, maksudnya kalau kita baca dari situasi ini. Terima kasih Mbak Ulfa. Mbak Ruri, silahkan. Ya, refocusing anggaran, ini saya menambahkan aja ya di Mbak Ulfa. Memang
Mungkin dari secara makro ini, sekali lagi saya bicara dari makro dulu baru ke bawah gitu. Memang ada inisiatif-inisiatif seperti misalnya untuk social protection gitu ya. Kita tahu PKH, BLT dan segala macam itu ada untuk kepala atau ditargetkan atau diberikan kepada perempuan gitu ya. Itu salah satu hal yang mungkin menurut saya itu perlu diapresiasi gitu ya, karena itu sudah artinya udah ada inisiatif atau sudah berjalan ya gender mainstreaming itu di kebijakan. Tetapi memang untuk keseluruhan gitu ya, memang kita terus harus usaha sih memainstream gender itu sendiri ya. Dan menurut saya sulitnya adalah cukup banyak orang yang nggak sensibel gitu. Kemarin saya masuk di satu webinar yang mendiskusikan soal hasil survei terkait dengan sebuah bantuan ya gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa perempuan lebih sedikit penerimanya. Tapi di situ misalnya saya nggak melihat dari perempuan yang eligible berapa persen gitu ya. Jadi hanya ngelihat misalnya dari keseluruhan penerima berapa persen perempuan. Dan kemudian mengatakan ketimpangan tersebut itu memang akarnya udah dari sononya gitu. Ya misalnya, memang partisipasi kerja perempuannya rendah gitu. Jadi kayak nggak bisa diapa-apain. Nah, menurut saya perspektifnya harus digeser dikit ya. Kalau ngelihat isu gender misalnya ya kita harus tahu nih aksesnya gitu ya. Akses perempuan dan laki-laki terhadap bantuan tersebut beda nggak gitu. Untuk itu yang mendasar adalah ya data disaggregated gitu ya. Data disaggregated tidak hanya dari satu bantuan gitu ya yang udah nerima doang gitu ya, tapi juga kita lihat orang-orang yang potensi. Jadi kalau orang demografi bilangnya population at risk ya, bahasa anehnya. Tapi orang-orang yang memang berpotensi rentan gitu terhadap kejadian tersebut gitu. Kayak misalnya penurunan income ya di antara pekerja formal. Kalau tadi banyak janda-janda, nah sekarang dari pekerja formal yang perempuan gitu ya, kalau yang menerima misalnya contoh aja bantuan subsidi upah sedikit perempuannya, nah gimana nih ya kan maksudnya kita harus address juga gitu ya. Nah makanya saya pikir perspektif mainstreaming gendernya itu juga kita mungkin ya budget dan juga kalau menurut saya sih akarnya ada di data. Kalau kita ngelihat data terdisaggregasi dan tidak hanya menurut gender gitu ya dan bisa mengakomodir banyak. Jadi interseksional ya, berbagai area dan segala macam menurut saya itu kunci dari lebih efektifnya kebijakan nantinya. Gitu. Begitu Pipa. Terima kasih banyak Mbak Ruri. Oke, baik, Mbak Ruri, Mbak Ulfa, saya minta izin kalau overtime sedikit boleh? Apa masih nggak apa-apa? Kebetulan Mbak Dharma sudah masuk lagi, mungkin saya coba ambil satu pertanyaan terakhir. Apakah oke atau? Oke. Sip, lanjut lagi berarti. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mbak Dharma, kalau sudah bisa, apakah sudah bisa unmute Mbak Dharma? Coba silakan Mbak Dharma, mungkin masih belum bisa kah? Mbak Dharma, halo? Belum bisa ya? Atau mungkin kalau belum bisa, pertanyaannya bisa dikirimkan via email. Kalau boleh, nanti kami sampaikan ke Mbak Ulfa sama Mbak Ruri untuk direspon. Mungkin begitu ya. Ya, silakan Mbak Dharma, silakan bisa reach out ke kami, atau kalau mau tulis di chat box sekarang juga boleh, silakan. Maaf sekali Mbak Dharma atas kegangguan teknisnya. Oke, baik. Kalau gitu mungkin berarti coba kita tutup saja acara diskusi malam ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ruri dan Mbak Ulfa. Mungkin sebagai penutup kita bisa short close last statement, final statement dari Mbak Ruri, Mbak Ulfa sebagai rangkuman diskusi hari ini. Silahkan dimulai dari Mbak Ruri, apakah ada final statement? Untuk final statement ya
kembali echoing aja bahwa untuk mengetahui kerentanan dan resiliensi gitu ya, perempuan dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya atau resilient lainnya, menurut saya akarnya adalah dari perspektif saya adalah data yang terdisagregasi dengan baik. Acknowledge, kita bisa mengetahui bahwa ada isu gitu ya. Dan kemudian nomor 2 adalah kalaupun data nggak berbicara gitu ya, data nggak bisa dipetik, untuk kebijakan saya pikir sangat penting, tadi nggak ada satu kebijakan yang bisa buat semuanya gitu. Nah, kebijakan yang efektif itu ya kebijakan yang address atau masalah di wilayah tersebut atau di suatu kelompok atau wilayah tersebut. Jadi tidak top down gitu ya, tapi juga ngedengerin apa namanya aspirasi atau isu-isu yang sudah yang memang menjadi isu di satu kelompok tersebut atau di satu wilayah tersebut. Jadi ini refer ke teman-teman di kapal perempuan yang udah paham banget dengan situasi masyarakat di situ ya. Jadi menurut saya kebijakan nggak hanya dari angka semata gitu ya, tetapi juga perlu lihat isu yang sebenarnya itu kayak apa gitu ya dari teman-teman atau dari orang-orang yang memang paham tentang masalah di situ. Demikian Pipa, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ruri atas sharingnya dan final statement-nya. Untuk Mbak Ulfa, silahkan final statement-nya. Jadi apa? Saya mau bilang begini aja. Sudahlah ya, kita udah 1 tahun 5 bulan pandemi. 1 tahun 5 bulan itu cukup loh kita belajar banget gitu. Dan ada banyak sekali inisiatif masyarakat sipil yang bisa kita oleh negara, oleh pemerintah itu bisa dijadikan sebagai proses pembelajaran. Kajiannya ada itu tadi. Kalau kita mau detail lagi tadi data-data Mbak Ruri itu udah dengan sangat bisa menunjukkan bagaimana kerentanan perempuan yang berlapis tadi. Gitu. Jadi udahlah ya 1 tahun 5 bulan kita harusnya udah bisa punya semacam strategi yang tadi saya bilang tidak biasa-biasa saja gitu. Karena kita ada dalam situasi yang tidak biasa-biasa gitu. Kita ini krisis gitu. Kalau mau bilang gitu kan maksudnya karena situasinya tidak biasa, maka pendekatannya juga jangan biasa-biasa saja gitu. Jangan bisnis as usual lagi gitu. Dan ayolah kita sama-sama lagi-lagi ya belajar bersama-sama selama 1 tahun 5 bulan pandemi kita udah bisa harusnya menghasilkan sebuah pendekatan yang berbeda gitu untuk menghadapi pandemi yang kita belum tahu kapan selesai. Gitu Mbak Felipa, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ulfa. Baik, dengan itu kita akan mengakhiri diskusi ini, tapi sebelum itu kami juga ingin mendengar dari teman-teman sekalian nih. Jadi ada polling singkat yang sudah kami siapkan. Jadi kami ingin mendengar pendapat dari teman-teman juga. Silakan bisa memasukkan jawaban teman-teman di polling yang sudah muncul. Ini sekaligus merefleksikan ya mungkin bahan-bahan pembicaraan kita hari ini mengenai kerentanan, apakah sifatnya itu dinamis dan relasional, dan kira-kira apa sih penyebab kerentanan struktural saat ini. Dan ada juga pertanyaan kedua yang mengenai kalau berdasarkan pengamatan teman-teman sendiri, isu-isu apa saja yang sebenarnya paling mengkhawatirkan sama pandemi. Jadi mungkin bisa kita isi sama-sama. Sambil menunggu teman-teman mengisi, mungkin saya sambil sekaligus tanya, karena ada beberapa yang tanya di chat box. Mbak Ruri dan Mbak Ulfa, kira-kira untuk materinya apakah bisa di-share? Boleh Silakan di-share? ya. Silakan. Boleh ya Mbak Ulfa? Mbak Ulfa juga? Oke, sip. Terima kasih banyak, dan untuk teman-teman juga diskusi kali ini juga rekamannya akan di-post lagi di YouTube, jadi jangan khawatir kalau teman-teman masih ingin mendengar lagi soal data-data dan soal cerita-cerita, bisa ke akun YouTube. Mungkin nanti teman-teman akan membagikan link ke akun YouTube-nya Jaringan di chat box juga. Baik, sudah ada beberapa teman-teman yang mulai mengisi beberapa pertanyaan. Kita tunggu beberapa saat lagi, 1 menit lagi mungkin. Kemudian nanti kita akan tunjukkan polling-nya bersama-sama. Oke, sudah ada sekitar 12-an. Memang banyak sekali sih ya sebenarnya penyebab kerentanan struktural yang sudah mungkin compounded atau bertambah terus
dan semakin diperparah juga sama pandemi ini. Oke, mungkin Mbak Ninda, pollnya sudah bisa di-share result kah? Coba kita share result bersama-sama setelah hasil pembelajaran bersama-sama malam ini. Oke, sudah di-share. Jadi memang yang pertama kalau dari refleksi partisipan dari diskusi hari ini, kerentanan itu sifatnya dinamis dan relasional, dan penyebab kerentanan salah satunya kurangnya akses ke infrastruktur dasar yang memang tadi Mbak Ruri sampaikan di awal, rumah tangga banyak yang female headed household, situasi rumah tangganya mungkin masih lebih jelek ya. Kemudian ada juga soal isu administrasi, isu akses terhadap sumber pendapatan dan sumber penghidupan, isu sosial, nah ini kembali ke soal norma sosial, dan juga terakhir kurang informasi yang tepat dan cukup dan sesuai waktunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau berdasarkan pengamatan, isu yang mengkhawatirkan oleh partisipan saat ini lebih banyak menjawab masalah ekonomi, yaitu kehilangan pekerjaan dan pendapatan, kemudian disusul oleh kekerasan seksual, stres dan kondisi emosional, mental health, dan masih banyak lainnya mengenai perkawinan anak, dan juga unpaid care work, struktur keluarga yang berubah, dan juga terakhir tentunya kawan dengan disabilitas yang sulit mendapatkan bantuan yang memadai. Baik, untuk itu terima kasih banyak teman-teman yang sudah menjawab hasil pollingnya saat ini. Semoga kita bisa mendiskusikan lebih banyak isu-isu di episode belajar bersama-sama yang berikutnya ya. Jadi stay tune, nanti pasti ada lagi sesi-sesi belajar bersama-sama, dan semoga teman-teman bisa bergabung kembali. Oke, dengan itu mungkin saya akan tutup. Semoga teman-teman semuanya tetap sehat, sehat fisik, sehat mental juga. Semoga bisa, seperti kata Mbak Ulfa dan Mbak Ruri, tetap resilient, tetap bertahan selama pandemi ini, dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih banyak Mbak Ruri, Mbak Ulfa sekali lagi, dan terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Pipa.